Kali urang jarene pena aku wis sayang jebul kok. Wait a minute. Loving can hurt. I wanna follow what you do. I look up at you. Oh baby, you should go and love yourself. I'm falling again. I'm falling again. I'm falling. When I see your face, I bleed of love. Wait a minute. Perkenalkan, kami mahasiswa UPI PTK Padang izin mewawancarai PT Delima Trisakti. Dengan Ibu siapa? Jessica. Ibu Jessica. Pertanyaan pertama, apa saja kendala dalam rekrutmen dan seleksi karyawan dalam suatu perusahaan? Pada rekrutmen kita paling bagian yang kita cari itu tidak sesuai dengan bagian yang kita cari itu biasanya kadang-kadang tidak sesuai dengan basic pendidikan si calon pegawainya, biasanya sih itu. Ada kriteria pendidikan tertentu untuk masuk? Nggak bisa, di sini kita nggak banyak kriteria, kita cuma dua bagian, akuntansi ADM sama sales. Biasanya yang susah itu kalau untuk akuntansinya, karena kita kan situ khusus harus basicnya dari akuntansi. Tapi kalau kayak sales, kita yang penting mereka bisa jual aja. Pertanyaan selanjutnya, apa saja alternatif rekrutmen yang dapat dilakukan sebelum rekrutmen harus dilakukan? Alternatif rekrutmen yang dapat dilakukan sebelum merekrut karyawan. Biasanya kalau kasih pengumuman kita butuh karyawan, terus kita cantumkan kita lulusan apa yang bisa mendaftar gitu. Informasinya biasa di mana di Dulu kita taruh di pos. Ada website? Website kantor kita nggak ada, tapi kita ada IG gitu-gitu. Bisa kita kalau ditaruh di situ. Informasi dari sana? Iya, sosial media. Kalau nggak ya kita taruh di pos Indonesia. Bagaimana menentukan kriteria seleksi untuk calon karyawan? Ada kriteria khusus? Sesuai kebutuhan aja kriterianya. Sesuai jabatan yang dia. Sesuai kebutuhannya, sesuai bagian yang kita butuhkan. Ada ini nggak Bu, keterampilan atau kompetensi utama yang diharapkan dari calon karyawan? Iya, tergantung bagian yang kita butuhkan. Kayak kalau kita biasa butuh untuk bagian akuntansi, itu mereka harus bagian ekonomi akuntansi kan. Kecuali kalau kayak sales, biasanya yang kita butuhkan itu paling mereka bisa jual, terus mereka cara ngomong ke orangnya baik gitu sih. Kalau sales ada target tertentunya nggak? Iya, sales pasti ada target.
Per bulan, per bulan, per tahun, per minggu. Bagaimana perusahaan dalam memberikan kompensasi kepada karyawan? Kompensasi dalam bentuk apa ini, gaji, bonus? Dalam bentuk biasanya apapun, Bu. Kompensasi kita biasanya kalau gaji ada gaji bulanan, di kita ada gaji bulanan, terus biasanya kalau sales itu ada bonus penjualan. Kalau di kantor standar lah gaji bulanan, ada THR, ada tambahan nanti kadang-kadang kalau kayak sekarang kan libur sekolah nih, ada libur sekolah jadi ada tambahan untuk biaya anak-anak, beli buku gitu sih. Tunjangannya ada juga. Tunjangan ada. Biasanya tunjangan uang makan, tunjangan transportasi. Oh, berarti Itu yang di luar pasti gaji. bulanan. Di luar gaji pokok. Kadang ada gaji pokok, ada tunjangan. Tapi ini pasti tiap bulan. Gitu. Biasanya insentif ke sales nih biasanya. Insentif penjualan mereka. Hal-hal apa saja yang perlu dipertimbangkan untuk menyusun sistem kompensasinya? Kalau tadi kayak uang makan sama uang transport hadiran. Kalau mereka hadir, uang makan sama transportnya dibayarkan, kalau enggak dibayarkan. Itu juga gaji pokok. Kalau insentif kayak yang sales tadi, kalau mereka capai target penjualan ya baru ada dikeluarkan insentifnya, kalau enggak ya udah. Apakah adanya kompensasi meningkatkan kinerja karyawan? Ya pasti. Soalnya kalau kayak yang pasti tiap bulan dikasih itu kan kayak tunjangan makan sama transport, kalau mereka nggak masuk ya nggak dikasih, dan itu mengurangi pendapatan mereka tiap bulan jadinya. Sama sales juga kalau mereka nggak capai target ya insentifnya nggak cair. Upaya apa yang dilakukan perusahaan dalam membentuk disiplin kerja karyawan? Absen, jadi kita ada absensi di Sapam. Jadi kita ada, kalau telat dari jadwal dari waktu masuk itu kita ada potongan, kita kasih denda keterlambatan. Terus kalau nanti telat pulang dari waktu yang ditentukan karena pekerjaannya masih banyak, biasanya itu kita kasih waktu. Jadi ada punishment, ada rewardnya. Absen itu pagi sama pas sore. pulang. Jadi dia masuk absen, dia pulang absen lagi. Bagaimana cara mengatasi pegawai yang tidak disiplin agar tidak mempengaruhi pegawai yang lain? Ya biasanya itu kita taruh, kalau dia telat kan ketahuan dari absennya. Kita potong mau makan, 3 bulan masih kayak gitu juga, pimpinan ngecek ini kenapa dia telat terus. Kalau telat alasannya masuk di akal, misalnya kayak ibu baru melahirkan, anaknya masih kecil kan, jadi mau nggak mau kayak pagi kan repot, terus anak dulu ya dikasih dispensasi. Tapi kalau kayak yang nggak ada alasan, cuma benar-benar biasanya itu kayak ada SP, dikasih surat pernyataan 1 dulu, masih belum berubah, kasih pernyataan 2. Nah, setelah itu sampai SP 3 baru kita berhentikan. Langkah-langkah apa yang diambil ketika menemukan masalah disiplin di tempat kerja? Ya itu tadi SP 1, SP 2, SP 3. SP 1 Kriteria untuk mendapatkan SP itu apa? SP 1 itu kalau 3 bulan kayak absennya telat terus kasih alasannya nggak jelas. Misalnya ya kadang ada yang alasan rumah jauh, padahal ada yang rumahnya dekat di sekitar situ juga bisa datang sempat. Yang nggak jelas alasannya yang nggak bisa kita terima lah, kayak yang tadi kalau yang kayak yang kita dispensasi itu yang kayak ibu baru melahirkan tadi. Kasih SP 1 3 bulan, sebelumnya masih belum ya kasih SP 2 setahun lah biasanya. Nggak berubah juga, berarti dia benar-benar nggak mau kerja lah, ngapain. Perusahaan ada nggak Kak kayak membantu karyawan yang kesulitan dalam disiplin kerja untuk berkembang dan memperbaiki diri? Kalau dia bisa dibina, kita bina. Biasanya dibina sama pimpinan. Ya kayak tadi kasih jeda waktu 3 bulan nih, masih udah dikasih waktu 3 bulan telat terus. Dikasih SP itu salah satu bentuk pembinaan. Jadi ini kayak warning, jangan telat lagi, masih mau kerja apa enggak gitu. Kalau seandainya kayak mungkin kendala kayak di rumahnya mungkin anaknya kecil
Atau ada juga tuh pegawai yang pagi-pagi dia mau ke kantor, anaknya harus dibawa keliling-keliling dulu. Itu masih dicoba sebelum anaknya, kalau dia berangkat jam 8 ya jam setengah 8 lah bawa anaknya keliling dulu. Biasanya dikasih kayak gitu. Tapi kalau benar-benar nggak bisa, udah setahun nih nggak berubah, nggak mungkin kan? Ya, kita binasakan. Jadi dibina, nggak mau dibinasakan. Itu sih. Ya udah Kak, mungkin itu aja pertanyaan dari kami. Kalau ada salah, mohon maaf. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.